Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Proyek Adaptasi. Pada kali ini saya akan memberikan informasi seputar CPNS dan P3K, di mana telah dibentuk panja honorer yang akan memperjuangkan nasib guru dan tenaga kependidikan honorer untuk diangkat menjadi ASN. Informasi pada video ini bersumber dari kutipan beberapa media dan kanal YouTube. Sumber yang pertama dari kutipan jpnn.com, di mana judulnya mengatakan bahwa panja honorer bergerak 8 Maret, guru dan tendik harus diangkat jadi ASN, terbit pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Isinya menyampaikan bahwa Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyatakan keprihatinan karena kuota 1 juta guru P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum terpenuhi. Apalagi setelah ditelusuri oleh komisi yang membidangi pendidikan ini, salah satu penyebab belum terpenuhinya kuota 1 juta guru P3K lantaran daerah tidak memaksimalkan kuotanya. Pasalnya, kata legislator PKS ini, Pemda masih meragukan bila P3K itu akan sepenuhnya dibiayai APBN. Berdasarkan hasil telusuran dari Komisi 10 DPR RI yang membidangi masalah pendidikan, ditemukan bahwa kuota 1 juta guru P3K itu belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena Pemda atau pemerintah daerah masih meragukan bahwa biaya pelaksanaan P3K itu dibebankan kepada APBN. Berikutnya, Fikri menduga Kementerian Keuangan atau Kemenkeu maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud kurang gencar sosialisasinya. Selain itu, ada kekhawatiran daerah terbebani dengan adanya P3K. Di sini dikatakan bahwa daerah risau beban anggaran bertambah karena gaji dan tunjangan PNS maupun P3K itu sama. Makanya Kemenkeu dan Kemdikbud harus menyosialisasikan seperti apa sebenarnya, sehingga Pemda yakin tidak akan terbebani, tutur Fikri kepada jpnn.com hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Menurut Fikri, kekosongan kuota guru P3K itu menjadi peluang bagi tenaga kependidikan untuk diberi formasi. Lebih lanjut dikatakan kalau pemerintah keberatan guru dan tenaga kependidikan 35 tahun ke atas diangkat PNS, angkat mereka menjadi P3K tanpa terkecuali. Itu kan formasi guru kurang banyak, isi saja dengan tenaga kependidikan, tegas politikus asal Jawa Tengah ini. Fikri memastikan bahwa Komisi 10 DPR akan mengawal detail proses ini dengan membentuk panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi aparatur sipil negara ASN baik PNS maupun P3K. Berdasarkan hasil kutipan ini, Komisi 10 DPR RI mengharapkan agar Kemenkeu dan Kemdikbud untuk gencar menyosialisasikan pelaksanaan proses seleksi P3K di mana anggarannya atau biayanya dibebani kepada APBN, bukan kepada APBD. Karena pemerintah daerah khawatir jika pelaksanaan P3K ini anggarannya atau biayanya dikembalikan kepada daerah atau dibebani kepada daerah. Kemudian Komisi 10 juga mengharapkan agar guru dan tenaga kependidikan honorer yang berusia 35 tahun ke atas itu diangkat jadi PNS. Jika tidak diangkat sebagai PNS, maka angkat menjadi P3K tanpa terkecuali. Komisi 10 DPR RI akan terus mengawal proses pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN baik PNS maupun P3K melalui panja honorer. Berikutnya, panja ini akan mulai bekerja pada masa persidangan 3 yang akan datang. Insya Allah 8 Maret 2021 panja GTK honorer ini akan bekerja. Fokus kami menyiapkan regulasi pengangkatan mereka menjadi ASN, kata Fikri. Lebih lanjut, dia menambahkan Komisi 10 sejak lama menginginkan agar para honorer itu diangkat menjadi PNS. Di sini dikatakan, kami sih maunya mereka diangkat PNS. Kalau kemudian pemerintah beralasan tidak bisa dan harus P3K, kami akan pertimbangkan lagi dengan catatan semuanya diangkat tanpa ada yang tersisa, tegasnya. Dan ini salah satu berita yang memberikan harapan kepada
guru dan tenaga kependidikan honorer, di mana Komisi 10 yang menangani masalah pendidikan akan menyiapkan regulasi pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN. Karena Komisi 10 sejak lama menginginkan agar para honorer itu diangkat menjadi PNS. Jika pemerintah tidak bisa mengangkat sebagai PNS dengan alasan tertentu, maka GTK itu diharapkan diangkat sebagai P3K tanpa terkecuali dan tanpa ada yang tersisa. Informasi selanjutnya terkait Komisi 10 DPR RI, khususnya panja honorer, dalam memperjuangkan guru dan tenaga kependidikan untuk diangkat sebagai ASN dapat disimak pada video dan penjelasan berikut ini. Mengenai guru, ya, jika negara memang menempatkan pendidikan sebagai bagian yang penting di dalam masa depan bangsa, karena tadi tujuan Undang-Undang Dasar 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka guru sejatinya seharusnya ini tidak boleh disejajarkan dengan PNS yang lain. Jika hari ini gegap gempita terjadi perasaan para guru honorer bahwa mereka ini kayak menjadi semacam bal-balannya peraturan, dulu diperbolehkan, sekarang tidak boleh, dulu suruh memasuki ini, sekarang nggak jadi-jadi, dulu suruh begini, dipersepsikan begini, tapi sekarang beda lagi. Itu sebenarnya adalah melanggar perasaan kesejahteraan para guru, walaupun mereka diberi label guru honorer. Tapi apapun itu, sedetik saja mereka pernah mengajar anak-anak, mereka adalah guru. Ya, guru memiliki tugas yang sangat berat, maka apresiasi kesejahteraannya itu harus lebih jauh dari sekedar pegawai pemerintah yang lain. Ya, jadi kesejahteraan guru itu terkait dengan 3 hal. Kalau menurut ajaran Bung Karno nih, kesejahteraan dalam 7 pokok bahan indoktrinasi itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah tentang kemakmuran. Sandang, papan, pangan. Tentu gaji guru, insentif guru segala macamnya itu harus benar, ya. Kemudian keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerjanya terjamin. Jadi kalau ada gedung-gedung sekolah yang rusak, kemudian atapnya itu mengancam kehidupan guru dan murid, itu juga sudah membuat mereka tidak sejahtera. Yang terakhir adalah ketentraman. Nah, ketentraman ini yang hari-hari ini kita ikut merasakan. Bagaimana guru honorer, guru tidak tetap, itu menerima gelombang dampak karena kompetisi karier PNS secara umum. Saya mengusulkan ini, Bu Etiva, keistimewaan harus diberikan kepada guru. Sebagai warga negara yang istimewa, yang ditugaskan oleh negara untuk menyiapkan masa depan generasi muda. Saya kira perlu dipikirkan kalau hanya semata-mata bahwa guru itu ikut CPNS baru, nanti setelah itu ternyata tiba-tiba lowongan gurunya nggak ada, tiba-tiba lagi lowongan gurunya cuma untuk guru SMP. Nah, yang kayaknya mesti bagaimana? Terus anak-anak yang membutuhkan guru itu piye? Guru-guru yang sudah terlanjur mendedikasikan diri mengajar tapi tidak dapat bandrol sebagai PNS gimana? Ya, karena itu terakhir dan kembali saya meminta bahwa pemerintah memberikan peran yang istimewa kepada guru, semua guru. Mau dibikin proses bagaimana caranya, monggo saja, tetapi dia adalah manusia yang istimewa. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah memperhatikan nasib guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, mengingat pengabdian mereka pada negara sangat besar. Wakil Ketua Komisi 10 Abdul Fikri Fakih mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadine Makarim untuk segera menyelesaikan permasalahan guru P3K dan tenaga kependidikan honorer. Tapi kurikulum itu ternyata ruhnya kan ada di guru. Nah, guru itu kita hanya punya problematika, tidak usah sekolah swasta. Jadi belum sekolah swasta, sekolah negeri saja. Ini banyak sekali yang mereka masih namanya honorer. Honorer itu sejak 2005 harusnya sudah berhenti. Bagaimana supaya segera mendapatkan SK P3K. Kemudian ketika ada pengajuan misalnya, karena ini kan ada 1 juta rekrutmen P3K. Tapi secara nasional baru 550.000. Demikian informasi saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru terkait CPNS dan P3K. Tetap bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.